Halo sahabat TV Bekas, Eh, jumpa lagi bersama saya Ben Hasan di channel YouTube TV Bekas Lembata. Ya, seperti biasa untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya untuk terus mengikuti informasi-informasi inspiratif pembelajaran dari channel YouTube TV Bekas Lembata. Nah, teman-teman sekalian, eh, kita hidup di Indonesia, di Nusa Tenggara Timur, di Lembata, di Flores. Kita berada di daerah dengan iklim yang ya lumayan ekstrim. Tidak jauh dari yang namanya kering, gersang, panas, susah air. Nah, tapi kita tidak mungkin menyerah, kita harus tetap hidup lanjut. Dan kita punya asupan gizi tubuh, anak-anak kita harus terpenuhi asupan gizinya. Antara lain itu dengan tanaman-tanaman di pekarangan, sayur-sayuran, tanaman obat, ramuan-ramuan, rempah-rempah harus kita tanam. Nah, kadang-kadang menjadi masalah adalah karena susah air, itu jadi alasan. Nah, bagaimana kita tetap menanam, mendapatkan asupan-asupan gizi, sumber-sumber pangan dari tanaman-tanaman di sekitar pekarangan kita. Kita coba dengan teknologi sederhana, teknologi irigasi tetes. Nah, makanya di video kali ini, teman-teman sekalian, saya akan berbagi tentang bagaimana membuat irigasi tetes. Nah, yang pertama, prinsipnya adalah kita menggunakan bahan-bahan yang sederhana, bahan-bahan limbah, bahan-bahan sampah yang tidak digunakan lagi, kita bisa pakai. Itu juga salah satu upaya, salah satu langkah kita untuk uh, peduli dengan lingkungan, untuk tidak bisa memanfaatkan lagi barang-barang yang tidak berguna sehingga tidak menjadi sampah, dan itu sebuah langkah yang positif untuk mitigasi terhadap perubahan iklim yang sekarang itu sudah menjadi hal yang global. Ya, yang pertama bahan-bahan atau peralatan-peralatan yang kita siapkan. Nah, untuk peralatan ya kita siapkan yang pertama gunting. Ya, bukan untuk gunting rambut. Oke, kemudian yang kedua pisau. Kemudian yang ketiga paku. Oke, kemudian pipet bekas. Nah, ini pipet bekas. Ini untuk es atau apa ini? Ya, saya pakai ini. Kemudian juga dari puntung rokok, bisa juga pakai yang lain. Jadi gabusnya yang dipakai. Ini gabus puntung rokok. Oke, kemudian ada bilah bambu atau potongan kayu ya ukuran kurang lebih 30 cm pas. Nah, kemudian yang paling intinya adalah ini. Botol bekas air mineral, botol plastik. Nah, seperti ini. Ya. Oke, itu bahan-bahan yang kita butuhkan untuk pakai untuk membuat irigasi tetes. Nah, langkah yang pertama adalah ya kita siapkan botol bekas ini. Nah, kemudian tutupan botol ini kita lubangi. Kita menggunakan paku ini untuk melubangi. Nah, kalau ini kan kebetulan agak lembut, jadi kita bisa pakai saja. Kita lubangi. Oh ya, sorry, kita juga butuh sebatang lidi. Iya. Oke, kebetulan ada di sini sebatang lidi. Ya, jangan lupa ya, ada sebatang lidi. Oke. Kita lubangi tutupan botolnya. Ya, sudah seperti ini. Sudah dilubangi. Oke, kemudian pipet tadi. Pipet kita potong, nanti disesuaikan saja, bisa seperti ini potongannya. Oke, saya potong ya. Oke, sudah jadi. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita ambil potongan, jadi kita sobek-sobek sedikit ini gabus yang mungkin yang kita bisa ambil juga dari gabus rokok. Ya. Kemudian kita masukkan ke dalam pipet. Ya, setelah kita masukkan, kita bantu dengan sebatang lidi ini untuk kita masukkan dia ke dalam pipet. Ya. Nah, dia posisinya harus seperti ini. Nah, sampai di sini. Nah, kemudian pipet ini kita masukkan ke dalam
tutupan botol tadi. Ya, ya, kita masukkan. Kalau dia masuk dan dia padat betul itu lebih bagus, supaya nanti ketika kita pakai airnya tidak merembes lewat celah-celah ini. Nah, dia jadinya seperti ini, sorry. Nah, dia jadi seperti ini. Jadi di dalam ini pipet, ada pipet ini. Kemudian di dalamnya ada, di dalam pipet itu ada gabus, gabus yang tadi kita pakai dari puntung rokok. Nah, air nanti setelah itu ini kalau sudah jadi seperti ini, kita pasangkan di sini, ya, tutup. Nah, nanti air akan diisi di sini, kemudian dia akan menetes. Kenapa dia menetes? Karena ada gabus tadi sehingga dia menetes. Sehingga dia sistem penyiramannya ke tanaman itu pelan-pelan tetapi kontinu, berkelanjutan terus menerus, sedikit demi sedikit, sehingga tanah tetap basah dan lembab. Nah, air kita akan isi. Nah, bagaimana? Ini kan sudah tertutup. Bagaimana supaya air bisa kita isi di sini? Nah, itulah fungsinya tadi kenapa kita bawa juga kita harus siapkan juga pisau, sebuah pisau ya. Jadi pisau kita potong bagian ini botol di bagian sini. Ya, saya potong ya. Teman-teman bisa lihat ya. Oke, tapi potongnya jangan habis. Cukup sisakan sedikit, sehingga setelah itu kita bisa isi air dan nanti kita tutup. Nah, ya, biar tutup begini sehingga lebih aman. Ya. Nah, ini dipasang seperti ini. Oke. Kemudian nanti kita coba isi air untuk melihat bagaimana, apakah dia menetes atau tidak. Saya akan ambil air untuk saya coba isi. Kebetulan saya sudah sediakan air di sini. Nah, kita coba ya. Oke, supaya jangan kotor, jangan becek genangan air. Ya, ini sudah jadi tadi. Sekarang kita lihat bagaimana ya. Oke. Saya isi air ya. Kita coba sedikit saja dulu. Nah, tapi bagusnya kalau penuh. Nah, teman-teman bisa perhatikan kan? Ya. Ya. Airnya menetes kan? Iya. Bayangkan kalau misalnya air satu wadah ini kita langsung siram saja begitu, itu pasti airnya langsung habis dan belum tentu mengenai sasaran pas di tempat yang dibutuhkan oleh tanaman. Dia akan tercecer kemana-mana dan itu artinya tidak efektif penyiraman itu. Nah, ini polanya. Jadi ada banyak manfaat kenapa dengan kita menggunakan pola seperti ini, irigasi tetes. Air ini botol ini seukuran 1,5 liter. Nah, 1,5 liter ini kalau diisi dan pola penyiramannya dengan cara seperti ini, dengan menetes seperti ini, maka dipastikan air itu benar-benar akan terpakai secara baik ke tanaman yang kita siram. Dia tidak tercecer sembarang. Dan dia akan terinvest secara baik ke tanaman itu. Sehingga nanti setelah ini kita langsung coba pasang botol ini ke paket irigasi tetes ini ke tanaman itu. Nah, itu tadi kenapa kita butuhkan juga yang namanya bilah bambu ini atau potongan bambu ini untuk kita pasang, ditancapkan di samping tanaman. Oke. Untuk memudahkan kita ikat, jadi kita kembalikan dulu airnya, kemudian kita coba ikat. Saya akan coba ikat dulu ini botol ini. Oh ya, saya minta maaf tadi saya lupa ada satu lagi, yakni tali. Tali kita pakai untuk mengikat botol pada kayu yang akan kita pakai untuk menancapkan bilah bambu ini. Jadi waktu dipasang ya di ukuran kita pastikan sedikit jauh dari sini, ini untuk kita tancapkan ke dalam tanah. Kemudian kita ikat di sini, pastikan tutupan botolnya dia seperti ini sehingga waktu kita mau isi air tambah,
kita bisa buka begini, isi air, isi, kemudian nanti ditutup lagi, lalu dibiarkan saja begitu. Oke, kita ikat dulu ya. Ini kita memanfaatkan barang-barang yang sederhana yang ada di sekitar kita. Tali-tali ini juga tali-tali bekas. Pipet juga kita lihat di tempat misalnya orang berjualan es atau apa, sudah tidak dipakai lagi. Tapi pastikan waktu kita mengambil barang-barang itu, kita tetap menghindari jangan sampai ada terkontaminasi dengan barang-barang yang bisa mengganggu kesehatan kita. Barang-barang begini ada di sekitar kita dan itu kita bisa pakai. Oke, jadinya seperti ini. Nah, kalau di tempat yang memang kebetulan tanahnya agak keras, maka nanti kita bisa tajamkan bagian ujung bagian bambu ini supaya bisa mudah ditancapkan ke dalam tanah. Oke. Jadi kita sudah buat ini. Nah, sekarang kalau begitu kita bergerak ke kebun di pekarangan ini untuk coba. Ini kebetulan tanaman yang ditanam ini ada tanaman pepaya. Kita coba buat di situ. Oke. Ya guys, ya. Nah, di sudah. Ya teman-teman. Nah, seperti tadi saya sudah apa? Jadi itu di sana ada sudah satu. Nah ini kita pasang di sini. Tanamannya ada di sini. Ini tanaman pepaya. Karena masih kecil jadi kita butuh investasi dulu. Dia kita sudah tancapkan seperti ini. Pastikan supaya kuat ya, supaya jangan tumbang. Kemudian baru airnya kita isi. Ini biarkan saja tertutup begini, kita lindungi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, airnya menetes. Nah, selain itu kita juga harus ini apa? Pastikan supaya karena daerah kita panas, maka daerah di sekitar sini selain kita siram tadi, tetapi juga dia harus terlindungi, terjaga kelembapan. Jadi kita bisa manfaatkan sampah-sampah kebun ini, sampah-sampah pekarangan untuk menjadi musanya. Jadi jangan sampai tanahnya benar-benar kosong. Jadi ranting-ranting kecil itu kita bisa taruh di sini. Supaya ketika matahari panas, terik, nah, air yang sudah tersiram dengan pola irigasi tetes ini, dia tidak cepat menguap karena kena panas matahari, tetapi dia tetap terjaga dan lembab. Nah, dengan itu menjaga kelembapan tanah, maka tanaman ini mendapat kesuburan yang bagus. Ya seperti itu. Nanti bisa disesuaikan saja dengan sampah-sampah organik, sampah-sampah kebun, sampah-sampah pekarangan yang organik yang ada di sekitar rumah teman-teman sekalian. Oke, ini teknologi sederhana yang kita coba buat sebagai sebuah langkah beradaptasi dengan perubahan iklim, karena di tempat kita seperti di Lembata sini di NTT itu kita sangat kering, sangat ekstrim panasnya dan susah air. Jadi ini satu cara yang kita bisa buat. Nah, dengan pola begini kita tidak harus setiap hari menyiram tanaman. Ya, 1 liter, 1,5 liter ini bisa untuk beberapa hari. Dia akan menetes terus-terus. Kalau sudah habis baru kita boleh tambah. Dengan itu Anda bisa berkegiatan yang lain sehingga tidak harus tetap duduk jaga setiap hari harus siram terus. Oke, terima kasih banyak untuk sudah nonton channel TV Bekas Lembata hari ini. Yang belum subscribe silakan subscribe, klik lonceng notifikasinya supaya bisa terus tonton informasi-informasi menarik dari channel ini. Salam lestari untuk kita semua. Oke.